warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama duduk di kajian ilmu. Tema kita malam hari ini adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, atau bersyukur kepada Allah kita ini menjadi seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim. Kita ini merasa nikmat enggak menjadi seorang muslim? Atau justru malah sebaliknya, kita merasa terbebani, merasa tidak nyaman, atau kita merasa enggak betah? Kira-kira kita jadi seorang muslim ini nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman, betul. Subuh waktunya ngantuk, enak tidur, suruh bangun kemudian sholat subuh. Kira-kira nyaman nggak? Bingung. Kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman. Kalau secara nafsu memang tidak nyaman, karena manusia ini cenderungnya adalah berat kepada nafsu. Inna nafsa lamaratun bisu. Nafsu ini cenderung mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Jadi sesuatu yang buruk itu cenderung nikmat. Tidur subuh itu kan nikmat gitu. Tapi Islam mengajarkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nafsu mengatakan tidur lebih baik daripada tidur lebih enak daripada itu nafsu. Maka menjadi seorang muslim ini adalah gimana kita mengendalikan hawa nafsu. Islam itu kan secara bahasa artinya patuh dan tunduk atau berserah diri. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus berserah diri semuanya hanya kepada Allah. Kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita syukuri kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena yang pertama, Islam ini adalah agama pilihan Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama Islam, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Dan dia di akhirat nanti menjadi orang yang rugi. Jadi kalau orang dia beragama, kemudian agamanya bukan Islam, maka nanti di akhirat dia menjadi orang yang rugi.
Dan kata Allah, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Maka kita menjadi seorang muslim ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena kita termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan waktu itu sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita seorang muslim. Maka ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka maknanya kita harus menyerahkan semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ad-dunya sijnun lil muslim. Dunia ini adalah penjara untuk seorang muslim. Semuanya banyak aturan. Makan diatur, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur, bahkan tidur juga diatur. Semuanya diatur. Banyak sekali aturan. Maka karena kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita harus siap diatur. Kita harus nyaman dengan aturan yang Allah buat. Maka kata Nabi, ad-dunya sijnun lil muslim. Dunia itu penjara untuk orang-orang muslim. Banyak aturan, banyak tekanan. Wa jannatun lil kafir. Dan surga dan dunia ini adalah surga untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bebas. Mau zina silakan, mau pacaran silakan, mau judi, mau mabok silakan. Maka orang-orang kafir itu bebas di dunia. Sementara orang yang muslim tidak bebas, sebagaimana di penjara. Dan makhluk ini, manusia ini tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah Islam. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Allah berfirman, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayah. Maka kita mendapatkan hidayah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang sudah diberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Begitupun sebaliknya, kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Maka kata Allah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan membukakan dada seseorang itu untuk menerima Islam. Sebagaimana Abu Bakar bin Khattab, sebagaimana Abu Sufyan, sebagaimana Hindun, yang mereka itu dulu sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Allah sudah membukakan dadanya, sehingga cahaya hidayah masuk. Maka kalau Allah sudah berkehendak, walaupun dia sangat jahat, dia akan berubah menjadi orang baik.
Walaupun dia tadinya sangat benci kepada Nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membukakan pintu hidayahnya, sudah membukakan dadanya untuk menerima Islam, maka dia menjadi Islam. Kalau kita melihat sejarah atau membaca sejarah tentang Hindun, itu kan sangat memusuhi Nabi, sangat benci Nabi, sangat membenci paman Nabi Hamzah, sehingga ketika mati, ketika syahid Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, ketika di bukit Uhud, di perang Uhud, syahid itu kan karena saking bencinya dengan Islam, saking bencinya dengan Hamzah, sampai ketika sudah mati, Hamzah itu dibelah dadanya kan, kemudian jantungnya dimakan mentah-mentah oleh Hindun, saking bencinya. Tapi karena pada akhirnya nanti Hindun itu kan masuk Islam. Kenapa? Karena kata Allah, siapa yang membukakan pintu hidayah, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Itu kalau Allah sudah berkehendak, walaupun dia sangat jahat, ya akhirnya kalau Allah sudah berkehendak, dia akan menjadi baik. Walaupun tadinya memusuhi Islam, kalau Allah sudah berkehendak dia mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Maka kata Allah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Jadi ada sahabat tadi yang dia itu syahadat di hadapan Nabi, Ubaidillah Al-Jasy ya. Ubaidillah Al-Jasy itu masuk Islam di hadapan Nabi. Orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Tapi ketika di Habasyah justru Ubaidillah Al-Jasy ini tetap melakukan kebiasaannya, yaitu minum-minuman khamar. Padahal pada waktu itu khamar sudah diharamkan. Sudah turun ayat yaitu tentang haramnya khamar. Ubaidillah Al-Jasy masih tetap kebiasaan minum-minuman khamar. Sehingga pada akhirnya kebiasaan buruk itu tidak ditinggalkan, sehingga akhirnya terus dan pada akhirnya dia cinta ataupun suka kepada wanita Nasrani. Kemudian dia menikah dengan wanita Nasrani itu, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian dia dibaptis menjadi seorang Nasrani. Jadi Ubaidillah Al-Jasy, padahal beliau syahadatnya di hadapan Nabi, kemudian melakukan amal yang paling mulia pada waktu itu, yaitu hijrah dari kota Mekah ke Habasyah. Tapi karena kebiasaan buruknya tidak ditinggalkan, sehingga akhirnya hatinya menjadi pekat, sehingga akhirnya jauh dari hidayah. Maka dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Nah tentu bukan tanpa asbab ya, ini tanpa asbab. Jadi tidak seseorang itu masuk Islam mendapatkan hidayah itu bukan tanpa asbab, bukan. Itu pasti ada asbabnya, ada penyebabnya. Begitupun seseorang itu ketika murtad pasti ada asbabnya. Kalau Ubaidillah Al-Jasy tadi asbabnya karena kebiasaan minuman khamr, sehingga akhirnya semakin lama hatinya semakin mati, sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam Nasrani. Maka kata Allah, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah ini seakan-akan dia mendaki ke langit. Pada waktu itu ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan sudah ada orang yang keluar angkasa gitu kan. Dan ketika seseorang itu semakin tinggi itu kan oksigen semakin habis ya. Maka harus membawa tabung oksigen. Al-Quran sudah menceritakan bahwasanya kalau seorang itu semakin naik ke atas langit itu dadanya semakin sesak, semakin sempit. Padahal waktu itu belum ada seseorang yang mampu keluar angkasa. Ternyata Al-Quran betul ya, bahwasanya semakin dia naik ke atas langit, semakin dia
di tempat yang paling tinggi, maka dada seorang itu akan sesak. Sehingga ketika seorang mau keluar angkasa gitu, ada astronot ataupun apa, itu menggunakan tabung oksigen. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu tepat gitu, menjelaskan tentang kejadian alam. Itu Al-Quran itu akurat gitu, walaupun dulu tidak diteliti gitu. Rasulullah tidak pernah meneliti gitu. Walaupun Rasulullah pernah ke Sidratul Muntaha. Maka kata Allah, dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu kehidupannya akan terus sempit, sesak dan sesak, sehingga akhirnya dia seakan-akan seseorang yang kehabisan oksigen. Itu orang yang tidak beriman. Punya jabatan, hatinya sempit, sesak. Tidak punya jabatan juga, hatinya sempit dan sesak. Punya harta, hatinya sempit dan sesak, apalagi tidak punya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman ini semuanya baik. Apapun kondisinya, dia senantiasa baik. Kalau diberikan kebaikan bersyukur, kalau diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bersabar. Maka ini adalah ciri seorang muslim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Kata Allah, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Tentu tidak sama ya orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah mendapatkan hidayah tadi, dia mendapatkan Islam, dia sama dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah? Maka tentu tidak sama. Maka kata Allah, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah ini hatinya membatu, hatinya keras sehingga tidak mendapatkan cahaya hidayah. Jadi kalau keras itu susah untuk ditembus, sehingga cahaya hidayah ini susah untuk menembus hatinya. Padahal agama Islam ini agama yang sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini Allah yang sedang menjanjikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam disebut dalam kitab suci Al-Quran. Jadi satu-satunya agama yang namanya disebut dalam kitabnya itu hanya Islam. Jadi Yahudi, itu agama Yahudi itu tidak disebutkan di dalam Taurat. Kitab Taurat itu tidak menyebutkan Yahudi, karena Yahudi itu agama yang bukan dari langit, tapi agama yang dibuat oleh manusia, yaitu dari keturunan Yahuda dan anaknya Yakub. Anaknya Yakub punya 12 orang. Nabi Yakub punya anak 12 orang ya. Ada Nabi Yusuf, ada Binyamin. Kemudian salah satunya adalah Yahuda. Nah, Yahuda itu pengikut-pengikutnya membuat agama, sehingga agamanya disebut dengan Yahudi. Jadi tidak ada agama Yahudi itu disebutkan dalam kitab Taurat.
termasuk Nasrani. Jadi Nasrani itu bukan agama yang disebutkan di dalam Injil, bukan. Jadi dalam kitab Injil itu nggak ada istilah Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani itu bukan agama yang dari sisi Allah, bukan indallah, bukan dari sisi Allah. Inna dina indallah ya Islam. Yang dari sisi Allah itu hanya Islam. Lalu Nasrani itu dari mana? Dari sebuah daerah di Palestina yang bernama Nazaret. Nazaret, nama daerah. Daerah itu mengagung-agungkan Isa Al-Masih. Sehingga orang-orang itu akhirnya membuat agama yang disebut dengan agama Nasrani. Sehingga agama satu-satunya yang disebutkan oleh kitab sucinya adalah hanya Islam. Dalam Al-Quran hanya kita dina indallahi Islam. Membaca betul ghairil Islam madinah. Inna dina apa tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam itu agama satu-satunya yang disebutkan dalam kitab suci. Sementara agama-agama yang lain itu adalah produk manusia, sehingga tidak disebutkan dalam kitab suci. Maka tentu agama itu adalah produk dari manusia, bukan produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Islam sudah aku sempurnakan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku. Nikmat di sini maksudnya Islam itu ya. Syariat-syariat Islam itu merupakan nikmat. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Berarti itu lakumul Islam dinna. Di ayat ini kan dua kali ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi Islam sudah aku ridhoi. Jadi Allah itu senang ketika seseorang itu memeluk Islam. Allah itu cinta ketika seorang itu memeluk Islam. Sementara di luar Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Dalam kitab sucinya banyak. Dalam kitab Al-Quran banyak kata Islam. Maka tentu dengan agama yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita harus bersyukur. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyan wa la nasraniyyan thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, apakah dia itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengan Nabi, maka melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kalau ada orang tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman itu, maka kata Nabi, dia tempatnya adalah neraka. Makanya apa? Makanya ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak menjadi seorang Muslim, maka tidak ada tempat di akhirat kecuali dia akan masuk neraka. Maka kita bersyukur kita menjadi seorang Muslim.
Di luar muslim ini kan ada beberapa orang itu. Yang pertama adalah ahlul kitab. Di luar Islamnya ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua adalah musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah patung, itu disebut musyrik. Percaya dengan jimat. Jadi di dunia ini ada 3 kelompok itu saja di luar Islam. Yang pertama adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua adalah musyrik. Maka dalam surat Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab wal musyrik, ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang disebut orang kafir itu adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab, bisa jelaskan siapa ahlul kitab itu? Yang pertama adalah orang-orang Nasrani, ya. Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka di dalam surat Al-Maidah ayat 72 sampai ayat 73 ini tentang orang Nasrani. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah, sampai ayat terakhir, ya. Jadi ini tentang bantahan agama Nasrani. Mereka itu punya pemahaman apa? Kata Allah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi Nabi Isa dianggapnya itu adalah Tuhan. Nabi Isa dianggapnya adalah putranya Allah. Sementara kita, akidah kita adalah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka sudah jelas Nasrani, ahlul kitab, mereka pemahamannya salah. Karena dia menganggap putra Maryam itu adalah anaknya Allah atau Tuhan. Karena pemahamannya, ya, sudah saya sampaikan, ya. Kenapa mereka itu menganggap Isa itu anak Tuhan? Karena pertama, mereka menuduh Maryam itu dihamili oleh Tuhan Allah. Kan ngerti, ya? Jadi Allah, kalau kita Allah itu menghamili Maryam, sehingga akhirnya karena Maryam ini kan hamil tanpa bapak. Ini menurut versi mereka, ya. Sehingga lahir, kemudian Maryam melahirkan sehingga punya anak. Nah, anaknya ini karena dia yang menghamili adalah Tuhan Allah, sehingga dia juga menjadi anak Tuhan. Kemudian Maryam diangkat menjadi Tuhan juga, menjadi Tuhan Ibu. Sehingga akhirnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Nah, ini kata Allah, laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Masih putra Maryam adalah anak Allah. Nah, ini Nasrani tadi, ya, di luar Islam tadi. Jadi agama di luar Islam itu nggak masuk akal, gitu. Nggak masuk akal. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Isa ini atau putra Maryam ini diangkat menjadi Tuhan? Karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan dua alasan itu, Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Maka kata Allah apa? Laqad kafara alladziina qalu
huwal Masih ibnu Maryam. Kemudian ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Maka Allah, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga. Padahal kata Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Konsep Trinitas ya. Nah, kita seorang Muslim harus percaya itu, bahwasanya di luar Islam itu adalah tidak benar. Tapi kita juga nggak boleh menghina ya, karena kalau ada orang yang berkepercayaan sebelumnya nggak boleh juga menghina. Kalau kita menghina Tuhan mereka juga akan menghina ya Tuhan kita, maka tidak boleh menghina. Cukup kita yakin saja dan tidak boleh ikut-ikutan konsep ketuhanan mereka ataupun ritual ibadah mereka. Tidak boleh menghina. Kemudian yang kedua, Alkitab yang kedua adalah Yahudi. Kenapa Yahudi ini? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi itu punya keyakinan bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibuka sejarahnya Uzair ya. Uzair itu seperti apa? Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga konsep ketuhanannya sama. Jadi Tuhan itu memiliki anak. Anaknya adalah Uzair. Nah, Uzair ini silakan nanti dibahas siapa Uzair, sejarahnya ya. Pada intinya agama di luar Islam itu mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Padahal dalam surat Al-Nas disebutkan lam yalid wa lam yulad. Sehingga sebentar lagi nih, tanggal berapa? Hari kelahiran Yesus. Tanggal 25 ya. Tanggal 25 Desember. Kita tidak boleh mencela ya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh haram hukumnya mencela agama di luar Islam, nggak boleh mencela, karena kalau kita mencela nanti mereka akan mencela kita. Tidak boleh, kita cukup jangan mengganggu dan jangan mengganggu, nggak boleh. Dan itu diharamkan oleh Nabi SAW ya. Jangan engkau mencela agama di luar Islam, karena kalau kita mencela sesembahan mereka, maka mereka juga akan mencela sesembahan kita. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kemudian baru yang di luar Islam adalah wal musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Siapa mereka? Ya mereka itu percaya kepada dewa-dewa, sehingga dewa itu nanti dibuat patung ya kan? Dibuat patung. Seperti kepercayaan orang-orang Yunani kalau dulu ada dewa matahari, ada dewa Zeus gitu kan, di film-filmnya. Ada dewa Poseidon, ada apa lagi itu? Ada banyak lah itu dewa-dewa di film Yunani kuno ya. Nah, ini disebut dengan musyrik. Atau orang yang menyembah berhala sebagaimana dulu pada zaman Nabi ada Lata, Uzza, Manat ya, ada Hubal dan seterusnya. Lalu sekarang seperti apa? Kalau patung-patung seperti Hindu ya, seperti apa lagi, Buddha ya, patung-patung. Pokoknya di luar apa? Di luar Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan musyrik. Dan sekali lagi kita tidak boleh menghina kepercayaan orang lain. Kita cukup kita bangga dengan agama kita tanpa kita merendahkan agama lain. Tidak boleh, haram. Karena kalau kita merendahkan agama lain, nanti agama kita juga akan direndahkan. Maka tidak boleh kita menghina. Dalam kepercayaan itu kan Allah saja mengatakan faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Kata Allah, terserah kalian. Kalau kamu mau beriman silakan beriman, kalau mau kafir juga silakan
kafir, nggak ada paksaan dan nggak boleh mencela. Bahkan kata Allah la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama, tidak boleh. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang muslim dan agama Islam itu sudah dijamin oleh kitab kita. Juga kalau enggak ini bisa diskusi ya. Apakah benar agama Yahudi itu dijamin bisa memasukkan ke dalam surga berdasarkan kitab Taurat? Itu enggak ada di dalam kitab Taurat. Orang yang beragama Yahudi maka dia akan masuk surga, dan Tuhan Allah yang itu mengatakan bahwasanya agama yang berbeda adalah agama Yahudi itu nggak ada di dalam kitab Taurat. Bahkan kata Yahudi itu sendiri tidak ada di dalam kitab Taurat. Maka salah satu agama itu relevan, agama itu akurat gitu. Maka ketika agama itu disebutkan di dalam kitab sucinya, itu salah satunya. Dan Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang Islam. Maka kita harus bersyukur kita menjadi seorang muslim. Kemudian apa keuntungan menjadi seorang muslim? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha taktabu bi asri amsalha ila 700 wa kullu sayyatin ya'maluha taktabu bi mithliha hatta yalqallah." Jadi keuntungan seorang muslim itu seperti apa? Kata Rasulullah, keuntungan seorang muslim itu jika baik Islamnya, jika seseorang itu Islamnya baik, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi dia melakukan 1, tapi seakan-akan dia melakukan 10 atau melakukan 700 kali. Jadi kalau membaca Al-Quran 1 huruf, seakan-akan dia membaca 10 huruf. Itu keuntungan Islam. Beramal 1 malam pada malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan, beribadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Jadi ketika seorang melakukan kebaikan dan dia seorang muslim, maka kebaikannya itu akan dilipat gandakan. Sementara kalau seorang muslim itu melakukan keburukan, maka kata Allah, keburukannya, kata-kata Nabi, keburukannya akan ditulis 1 kali saja sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu melakukan 1 kesalahan, maka yang ditulis hanya 1 saja, tidak dilipat gandakan kesalahan. Tapi kalau seorang muslim itu melakukan 1 kebaikan, maka 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan kebaikan. Masya Allah. Maka inilah untungnya seorang muslim. Kan banyak hadis-hadisnya, melakukan 1 kebaikan itu seperti melakukan 10 kebaikan. Itu minimal ya, minimal. Sebagaimana Nabi kan mengatakan, "Man shoma Ramadan, shoma lahu sittan min Syawal, karena kasihan beda." Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia melakukan 6 hari puasa Syawal, maka dia seakan-akan puasa selama 1 tahun. Jadi kalau ada seorang itu puasa Ramadan full itu 30 hari, maka 30 hari itu minimal dikali 10 kali lipat. Jadi puasa sebulan dikali 10, berarti seakan-akan dia puasa 10 bulan. Puasa 6 hari pada bulan Syawal itu dikali 10 kebaikan. Jadi seakan-akan dia puasa
berapa? 60 hari atau 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 2 bulan, maka sama dengan 1 tahun. Puasanya nggak banyak-banyak, cuma 36 hari. Tapi Allah kalikan 10 hari lipat minimal ya. Seakan-akan dia puasa 360 hari atau 1 tahun. Ini orang yang muslim itu menjadi seorang muslim itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 hari lipat. Jadi kalau puasa 1 bulan kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Masya Allah. Sementara kalau dia berbuat 1 dosa, ya cukup 1 saja Allah tulis tidak dilipat gandakan. Itulah keuntungan menjadi seorang muslim. Dan dosa ini tidak bisa ditebus, dibeli gitu kan. Tebus dosa dan dibalikan. Jadi cukup kesalahan kita itu dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya kan? Fama tabulat mawazino bahwa fi'ni syatir radiyah wa man khafat mawazino bahwa jadi nanti akan ditimbang. Maka kalau ada seorang yang tidak masuk surga, orang muslim tidak masuk surga itu merugi gitu, karena setiap amalnya dilipat gandakan. Sementara ketika dia berbuat dosa, dosanya tidak dilipat gandakan. Kemudian ketika seseorang ini masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan ketika seorang itu tadinya kafir ya. Orang ini kan kalau tadinya kafir kebaikannya tidak dicatat. Tidak dicatat. Kebaikannya tidak mendapatkan pahala. Kemudian ketika dia sudah setengah usianya sebabnya, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dulu semasa dia belum masuk Islam itu dicatat menjadi kebaikan. Dulu kalau masih musyrik, dia belum mendapatkan pahala melakukan kebaikan. Tapi kalau dia sudah melakukan kebaikan, maka ketika dia musyrik dan dia melakukan kebaikan, maka dimasukkan ke catatan amal kebaikan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak atau silaturahim tetap mendapatkan pahala?" Jadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Jadi sewaktu masa jahiliyah kami itu sedekah, kemudian membebaskan budak atau silaturahim. Apakah ketika kita sudah masuk Islam, amalan-amalan dulu waktu jahiliyah itu tetap mendapatkan pahala? Maka kata Nabi SAW, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Jadi ketika seorang itu masuk Islam, maka kebaikan-kebaikannya sejak akhir balik itu, kebaikan-kebaikannya terus akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dulu dia belum masuk Islam. Jadi kalau ada orang ketika masih musyrik dia sedekah semuanya 100 juta, itu kan kalau masih musyrik belum dicatat kebaikannya. Kemudian masuk Islam, maka 100 juta itu sedekahnya itu langsung dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Masya Allah. Karena orang-orang jahiliyah itu dulu walaupun menyembah berhala itu baik. Orang-orang jahiliyah itu ya, walaupun menyembah berhala itu orangnya baik. Apa salah satunya? Orang jahiliyah dulu itu dermawan. Itu salah satu penduduk Mekah itu, walaupun dia menyembah berhala dermawan. Kemudian yang kedua, menghormati tamu. Jadi mereka itu menyembah berhala gitu. Tapi kalau ada tamu itu datang ke Mekah, itu mereka itu luar biasa. Bahkan kalau datang ke Mekah dari luar kota Mekah mampir ke situ itu dipotongin onta, dipotongin domba untuk menyambut tamu itu. Padahal mereka jahiliyah. Dan kebiasaan itu tidak dihapus ketika Islam
datang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dipertahankan. Bahkan kata Nabi, kalau dulu ketika masa jahiliyah kebaikan-kebaikan itu dilakukan, maka ketika masuk Islam maka langsung menjadi catatan akan kebaikan. Sementara dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini harus iri ketika seseorang itu masuk Islam gitu. Ya maksudnya itu luar biasa gitu. Maksudnya irinya luar biasa gitu. Dosanya langsung diampuni dan seluruh amal kebaikannya langsung diterima tanpa syarat. Mau itu ikhlas, mau enggak ikhlas gitu kan. Yang ikhlas gimana gitu kan. Ya dulu masih, ya tentulah dia amal itu bukan karena Allah, karena masih musyrik kan. Tapi itu diterima gitu. Maka beruntung, orang yang masuk Islam itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Ada di zaman Nabi itu masuk Islamnya ketika usia 60 tahun. Ada sahabat Nabi yang masuk Islamnya usia 60 tahun. Kemudian ikut perang, kemudian wafat. Dan Islamnya cuma sehari saja. Tapi dia menjadi ahli surga. Itu para sahabat banyak yang banyak yang cemburu gitu, banyak yang iri gitu. Itulah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah. Umur 60 tahun baru masuk Islam. Maknanya kan itu 60 tahun itu kan banyak gitu kan gitu ya. Pahalanya sudah enggak ada gitu kan, dosanya banyak gitu. Tapi begitu masuk Islam, kemudian dia wafatnya di medan tempur ya, ikut jihad gitu, kemudian dia syahid. Maka kata Nabi SAW dia menjadi ahli surga. Seluruh dosa-dosanya diampuni dan seluruh kebaikannya semasa jahiliyah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka itulah indahnya Islam. Dan orang yang merugi adalah orang yang, dan itu husnul khatimah ya. Dan yang merugi adalah orang yang mendapatkan syurul khatimah. Naudzubillah. Selama 60 tahun dia menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman, tapi pada penghujung hayatnya dia menjadi orang yang musyrik, sehingga akhirnya seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang baru dilakukan sehari itu diterima oleh Allah dosanya, ditulis dosanya. Naudzubillah. Itu mendapatkan syurul khatimah. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah ya, mudah-mudahan kita ini hidup dalam Islam, kemudian wafat dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita harus berdoa kepada Allah, kita ini harus nyaman dengan Islam, harus nyaman dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala terapkan kepada kita. Walaupun itu berat ya, tapi tetap kita harus melakukan. Ya, sholat itu kan berat, sholat subuh itu berat, puasa itu berat, haji itu berat. Orang haji itu berat loh, jangan dikira nggak berat. Orang udah punya duit, apalagi haji plus. Haji plus itu kan 250 juta, kemarin 250 juta itu berat. Tiba-tiba dikeluarin gitu kan untuk berangkat haji. Itu kan kalau nggak benar-benar atas dasar iman itu kan berat. 250 juta ini kalau dibeliin mobil atau dibikin rumah atau buat usaha ya udah besar gitu. Tapi karena dia beriman akhirnya ya sudah dikeluarkan. Jadi berat. Mengeluarkan harta itu berat. Tapi karena itu syariat dari Allah, maka kita harus jalan. Walaupun berat, ya tetap kita harus paksakan. Baik, demikian sedikit kajian pada malam hari ini. Semoga kita bangga dengan agama kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Itu yang selalu kita ucapkan dalam zikir pagi dan petang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.